Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kita mulai menapaki serial Bukek Xiansu, buku 1 karya Asmaraman S. Ho Pingho. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Pagi itu bukan main indahnya di dalam hutan di lereng pegunungan Jeng Huangshan atau Gunung Seribu Bunga. Matahari muda memuntahkan cahaya yang kuning keemasan ke permukaan bumi, menghidupkan kembali rumput-rumput yang hampir lumpuh oleh embun, pohon-pohon yang lenyap ditelan kegelapan malam, bunga-bunga yang menderita semalaman oleh hawa dingin menusuk. Cahaya kuning emas membawa kehangatan, keindahan, penghidupan itu mengusir halimun tebal, dan halimun lari pergi dari cahaya raja kehidupan itu, meninggalkan butiran-butiran embun yang kini menjadi penghias ujung-ujung daun dan rumput, membuat bunga-bunga yang beraneka warna itu seperti darah-darah muda jelita sehabis mandi segar dan berseri-seri. Cahaya matahari yang lembut itu tertangkis oleh daun dan ranting pepohonan hutan yang rimbun, namun kelembutannya membuat cahaya itu dapat juga menerobos di antara celah-celah daun dan ranting, sehingga sinar kecil memanjang yang tampak jelas di antara bayang-bayang pohon meluncur ke bawah. Di sana, sini bertemu dengan pantulan air membentuk warna pelangi yang amat indahnya. Warna yang dibentuk oleh segala macam warna, terutama oleh warna dasar, merah, kuning, dan biru. Indah. Bagi mata yang bebas dari segala ikatan, keindahan itu makin terasa, keindahan yang baru dan yang senantiasa akan nampak baru, biarpun andai kata dilihatnya setiap hari. Sebelum cahaya pertama yang kemerahan dari matahari pagi tampak keadaan sunyi senyap, yang mula-mula membangunkan hutan itu adalah kokok hayam hutan yang pendek dan nyaring sekali. Kokok yang tiba-tiba dan mengejutkan susul-menyusul dari beberapa penjuru. Kokok ayam jantan inilah yang menggugah para burung yang tadinya diselimuti kegelapan malam, menyembunyikan muka ke bawah selimut tebal dan hangat dari sayap mereka. Kini terjadilah gerakan-gerakan hidup di setiap pohon besar dan terdengar kicau burung yang sahut menyaut, bermacam-macam suaranya, bersaing indah dan ramai, namun kesemuanya memiliki kemerduan yang khas. Sukar bagi telinga untuk menentukan mana yang lebih indah, karena suara yang bersaut-sautan itu merupakan kesatuan seperangkat alat musik yang dibunyikan bersama. Yang ada pada telinga hanya indah. Sukar dikatakan mana yang lebih indah, suara burung-burung itu sendiri ataukah keheningan kosong yang terdapat di antara jarak suara-suara itu. Anak laki-laki itu masih amat kecil, tidak akan lebih dari 7 tahun usianya. Dia berdiri seperti sebuah patung berdiri di tempat datar yang agak tinggi di hutan Gunung Seribu Bunga itu, menghadap ke arah timur, dan sudah ada setengah jam lebih dia berdiri seperti itu. Hanya matanya saja yang bergerak-gerak, mata yang lebar, yang penuh sinar ketajaman dan kelembutan, seperti biasa mata kanak-kanak yang hidupnya masih bebas dan bersih. Namun, di antara kedua matanya, kulit di antara alis itu agak terganggu oleh garis-garis lurus.
Aneh melihat seorang anak kecil seperti itu. Sudah ada keriput di antara kedua alisnya. Anak itu pakaiannya sederhana sekali. Biarpun amat bersih, seperti bersihnya tubuhnya dari rambut sampai ke kuku jari tangannya yang terpelihara dan bersih. Wajahnya biasa saja, seperti anak-anak lain dengan bentuk muka yang tampan. Hanya matanya dan keriput di antara matanya itulah yang jarang terdapat pada anak-anak dan membuat dia menjadi seorang anak yang mudah mendatangkan kesan pada hati pemandangnya. Sebagai seorang anak yang aneh dan tentu memiliki sesuatu yang luar biasa, sepasang mata anak itu bersinar-sinar penuh seri kehidupan. Ketika dia tadi melihat munculnya bola merah besar di balik puncak gunung sebelah timur. Bola merah yang amat besar dan yang mula-mula merupakan pemandangan yang amat menarik hati, akan tetapi lambat laun merupakan benda yang tak kuat lagi mata memandangnya, karena cahaya yang makin menguning dan berkilauan. Maka dia mengalihkan pandangannya, kini menikmati betapa cahaya yang tiada terbatas luasnya itu menghidupkan segala sesuatu dari puncak pegunungan sampai jauh di sana, di bawah kaki gunung. Anak itu lalu menanggalkan pakaiannya satu demi satu dengan gerakan sabar dan tidak tergesa-gesa, tanpa menengok ke kanan ke kiri, karena selama ini dia tahu bahwa di pagi hari seperti itu tidak akan ada seorang pun manusia kecuali dirinya sendiri berada di situ. Dengan telanjang bulat, dia lalu menghampiri sebuah batu dan duduk bersila menghadap matahari. Duduknya tegak lurus, kedua kakinya bersilang dan napasnya masuk keluar dengan halus, tanpa diatur, tanpa paksaan, seperti pernapasan seorang bayi sedang tidur nyenyak. Sudah beberapa tahun dia melakukan ini setiap hari, duduk sambil mandi cahaya matahari selama 2-3 jam, sampai semua tubuhnya bermandi peluh dan terasa panas, barulah dia berhenti. Juga di waktu malam terang bulan, dia duduk pula di batu itu telanjang bulat, mandi cahaya bulan purnama selama 7 malam. Kadang-kadang sampai lupa diri dan duduk bersila sampai setengah tidur, dan barulah dia berhenti kalau tubuh sudah hampir membeku dan bulan sudah lenyap bersembunyi di balik puncak barat. Anak yang luar biasa. Memang, demikian pula penduduk di sekitar pegunungan Zhenghuangshan menyebutnya Shintong atau anak ajaib. Demikianlah nama anak ini yang diketahui orang. Bagaimana kisah selanjutnya Shintong atau si anak ajaib ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.